Salam planter Indonesia. Masuk ke dalam The Brondol, beberapa curhatan para petani kelapa sawit Indonesia ini adalah berkaitan sebuah kondisi tanaman kelapa sawit yang mengalami penguningan, khususnya berada di daerah pinggir sungai. Masalah kuning pada tanaman kelapa sawit adalah kebanyakan adalah karena bahwa kelapa sawit kita dalam kondisi yang terendam. Terendam bukan berarti harus tenggelam, tapi terendam adalah ketika tanaman kelapa sawit berada di dalam atau tumbuh pada media lahan kita yang mengalami genangan air. Ketika dia tergenang, tanaman kelapa sawit tidak mampu memiliki kemampuan untuk bernafas dalam cekaman air yang tergenang dalam jumlah yang banyak. Walaupun kelapa sawit memiliki jumlah kebutuhan air yang cukup banyak, namun bahwa kelapa sawit tidak mampu tumbuh berkembang dengan baik pada kondisi yang tergenang. Tergenang khususnya adalah tergenang permanen dalam waktu yang cukup lama. Penguningan akan terjadi apabila kondisi dia tergenang. Karena bahwa kelapa sawit tidak mampu bernafas. Sistem perakaran sawit baik primer, sekunder, tersier, kuarterner sekalipun tidak mampu bertahan untuk bernafas ketika dia tergenang. Sehingga bahwa secara otomatis kondisi dia tidak bisa bernafas, maka tanaman kelapa sawit akan mengalami kekurangan nitrogen dalam jumlah yang banyak. Karena sistem pernafasan ini sangat penting bagi kelapa sawit untuk penyerapan. Dalam kondisi yang tergenang, maka yang kurang adalah ketika respirasi nggak ada, maka nitrogen tidak bisa terserap. Kondisi penguningan yang di pinggir sungai, bagaimana mengatasinya? Adalah bagaimana karena kunci dari budidaya kelapa sawit khususnya di daerah yang sering tergenang, misalnya gambut ataupun rendahan, adalah tentang manajemen air. Bagaimana air yang datang harus segera kita keluarkan secepatnya. Tidak bisa kita biarkan berlama-lama di lahan kita. Maka mungkin bagi petani sawit yang konvensional, yang di pinggir sungai, yang tidak memiliki modal yang banyak, maka harus dicari alternatifnya. Bagaimana air yang masuk ketika dia meluap ke sungainya, maka harus segera kita keluarkan. Jangan air yang meluap yang ada di lahan kita, seiring dia surut, misalnya dipasang surut, ataupun dia memang tidak dipasang surut sekalipun, tapi sungainya sudah mulai surut, maka airnya harus ikut surut. Ketika dia tidak bisa ikut surut, maka dapat dipastikan bahwa nanti akan menguning secara permanen. Apalagi kondisi dia tergenang yang secara permanen. Kondisi tergenang permanen jelas sawitnya akan kekurangan nitrogen dalam jumlah yang banyak. Ketika kekurangan nitrogen dalam jumlah yang banyak, maka dia akan menguning secara keseluruhan. Begitu menguning secara keseluruhan, apa yang terjadi? Akumulasi nitrogen berada pelepah paling bawah. Jadi kekurangan nitrogen akan terjadi pertama kalinya adalah pada pelepah yang paling bawah. Kondisi kekurangan nitrogen pelepah pada paling bawah, maka akan terjadi pada waktu yang cukup lama, maka akan terjadi meranggasnya atau mengeringnya pelepah pada bagian bawah. Jadi, ketika Bapak Ibu semua dan para planter semua dan para petani semuanya, ketika menemui lahan kita sering banjir atau bering basah, maka pastikan kita lihat dulu tatanan airnya sebelum kita bicarakan tentang pupuknya. Karena percuma saja kita mupuk dalam kondisi yang tergenang, tidak ada gunanya. Karena bahwa tanaman sawit kita dalam kondisi yang kritis, tidak bisa bernafas. Tadi sudah saya sampaikan, walaupun kelapa sawit jumlah butuh banyak, tapi dia tidak bisa bertumbuh kembang baik pada kondisi yang dia memang terendam. Sehingga alternatif yang harus dilakukan adalah bagaimana mencari solusi supaya air yang sudah tergenang ini, yang sering meluap ini, harus kita keluarkan secepat mungkin. Apakah kita menggunakan parit alternatif, ataukah kita menggunakan sistem tapak timbun supaya tidak tergenang sistem perakarannya yang masih ada kemungkinan dia akan sehat kembali ketika dia perakarannya agak sedikit terangkat. Maka yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, atur dulu airnya secepat mungkin keluar. Air yang datang segera keluarkan. Air hujan, air meluap segera kita keluarkan. Maka insya Allah bahwa sawit kita akan memiliki kondisi yang tidak tergenang. Ketika sudah tergenang, sudah terselesaikan masalah genangan, baru kita melakukan sistem manajemen pemupukan supaya tanaman kita tidak kuning dan meranggas pada bagian bawah. Memang secara logika umumnya, maka pelepah paling bawah akan meranggas jika kekurangan nitrogen.
ataupun terendam. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Atur manajemen airnya supaya tanaman kita juga memanage produksinya yang berujung pada pendapatan kita. Itu saja dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semangat selalu petani sawit Indonesia. Salam Planter Indonesia.